warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipana Habatun dari D4 Kebidanan Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Anatomi kepala bayi. Anatomi kepala bayi terdiri dari os koksiput, ada satura lamboidea, kemudian ubun-ubun kecil, kemudian ada satura sagittal, kemudian ada os parental, kemudian ada os frontal pada ubun-ubun besar, dan satura frontal. Diameter berveretalnya 9,5 cm. Selanjutnya yaitu gerakan-gerakan utama dari mekanisme persalinan adalah yang pertama, penurunan kepala, fleksi rotasi dalam atau putaran paksi dalam, kemudian ada ekstensi, kemudian ada rotasi luar atau putaran paksi luar, kemudian ada ekspulsi. Persalinan normal yang pertama yaitu penurunan kepala pada primigavida, masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul biasanya sudah terjadi pada bulan terakhir dari kehamilan, tetapi pada multigravida biasanya baru terjadi pada permulaan persalinan. Ini diakibatkan oleh kekuatan kontraksi rahim, kekuatan mengejan dari ibu, dan gaya berat ibu berdiri tegap. Masuknya kepala ke dalam PAP biasanya dengan sutura sagittal melintang dan dengan fleksi yang ringan. Masuknya kepala dalam keadaan sinklinismus atau asinklinismus anterior atau posterior. Yang kedua yaitu fleksi. Fleksi ini disebabkan karena anak didorong maju dan sebaliknya, mendapat tahanan dari serviks, dinding panggul, atau dasar panggul. Akibat dari tekanan ini terjadilah fleksi. Pada pergerakan ini dagu di bawah lebih dekat ke arah dada janin, sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Dengan adanya fleksi, diameter suboccipito-bregmatica 9,5 cm. Gantikan diameter suboccipito-frontalis yaitu 11 cm. Ketiga yaitu rotasi dalam atau putaran faksi dalam. Putaran faksi dalam adalah pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan janin memutar ke depan ke bawah simfisis. Rotasi dalam penting untuk menyelesaikan persalinan, karena rotasi dalam merupakan suatu hal untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir, khususnya bidang tengah dan pintu bawah panggul. Yang keempat yaitu ekstensi. Sesudah kepala janin sampai di dasar panggul dan ubun-ubun kecil berada di bawah simfisis, maka terjadilah ekstensi dari kepala janin. Ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensif untuk melewatinya. Suboccipito yang tertahan pada pinggir bawah simfisis akan menjadi pusat pemutaran atau homunculus. Maka lahirlah berturut-turut pada pinggir atas perineum, ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan dagu bayi dengan gerakan ekstensi. Yang kelima yaitu rotasi luar atau putaran paksi luar. Kepala yang sudah lahir selanjutnya mengalami restitusi, yaitu kepala bayi memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Bahu mengalami putaran dalam di mana ukuran bahu atau diameter biakrominal menempatkan diri dalam diameter anteroposterior dari PBP. Yang keenam yaitu ekspulsi. Setelah putaran paksi luar depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hipomoklion untuk kelahiran bahu belakang. Dengan kontraksi yang efektif, fleksi kepala yang adekuat, dan janin dengan ukuran yang rata-rata, sebagian besar oksiput yang posisinya posterior berputar cepat segera setelah mencapai dasar panggul. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.